Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Dahlan. Di sini saya dari Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu politik ekonomi Islam dalam mata kuliah politik ekonomi Islam atau disebut dengan PEI yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syarati. Sini saya dari kelompok 11. Langsung saja ya. Pertama yaitu peningkatan kekayaan. Politik ekonomi Islam sebuah solusi meningkatkan pemerataan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal dan komprehensif. Jadi politik ekonomi Islam di sini yaitu salah satu solusi untuk meningkatkan atau memberikan pemerataan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal atau komprehensif. Dengan kata lain yaitu yang adil, seperti itu. Maka harus diperhatikan distribusi kekayaannya. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi di sini buruknya distribusi kekayaan di masyarakat di sini itulah berdampak timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dan juga Islam di sini juga memperbolehkan negara itu memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut. Jadi di dalam Islam di sini memberikan atau membolehkan negara tersebut memiliki kepemilikan khusus. Jadi tidak ada larangan-larangan seperti itu. Yang kedua yaitu politik pertanian. Politik pertanian di sini merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar atau mempercepat laju pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi era revolusi industri. Reposisi politik pertanian perlu segera dilakukan dengan penstabilan harga dengan pengkondisian suasana pertanian untuk memperbesar ekspor. Jadi politik pertanian di sini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperlancar atau juga mempercepat laju suatu pembangunan atau sektor pertanian, terutama dalam menghadapi era revolusi 4.0 di sini. Di sini petani juga harus dijamin akses lahan, air, dan pemodalannya. Sektor pertanian Indonesia harus siap dalam menghadapi revolusi 4.0 di sini. Mekanisme alat dan mesin pertanian tidak hanya harus bisa berjalan otomatis, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan internet. Jadi mekanisme alat dan mesin di sini dalam sektor pertanian, politik pertanian di sini tidak harus berjalan sendirian melalui, atau bisa dikatakan lain yaitu otomatis lah itu. Jadi harus berjalan melalui atau disupport oleh adanya suatu internet seperti itu. Itu politik pertanian. Selanjutnya yaitu politik industri. Kemajuan sektor industri di sini di Indonesia memiliki peran penting dalam melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dampaknya dapat memberikan kontribusi dan penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pemerataan pendapatan masyarakat di sini. Jadi politik industri di sini di Indonesia itu memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dan salah satu dampaknya di sini memberikan kontribusi pada salah satu yaitu penyerapan tenaga kerja dan lain-lainnya seperti itu. Dan persaingan global pada era revolusi industri 4.0 di sini memerlukan kemampuan sumber daya manusia untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi di era globalisasi, di era global revolusi industri 4.0 di sini salah satu peranan penting di sini atau kontribusi di sini yaitu suatu sumber daya manusia di sini. Jadi tenaga kerja dari manusia sendiri itu sangat dibutuhkan di dalam politik industri di sini. Mungkin cuman itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.